Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya DJ Kevin dan saya DJ Anita di Kampus K-pop. Oke, jadi minggu ini masih sama dengan kita berdua nih ya. Kita akan ngajarin kalian belajar bahasa Korea nih. lewat lagu-lagu K-pop yang kece-kece. Pastinya. Oke, jadi di NDC minggu ini nih ya, para EBU bakal seneng banget nih ya. Karena minggu ini kita bakal bahas lagu comeback-nya mereka nih ya. Apalagi kalau bukan AB6 nih. Oh ya, jangan-jangan salah satunya nih ya, ini kayaknya EB-nya nih ya. Gue kayaknya kehilangan jati diri sih. Kenapa tuh? Kayak abis gue suka semua idol gitu. Gue ARMY juga, AB-nya juga, Mumu juga, ELF juga. Galau deh pokoknya gue siapa, suka Tapi siapa. gue juga sih kayak gitu ya. Iya kan? Nah, by the way nih ya, jadi tahun lalu kan sebenarnya AB6 itu dijadwalkan untuk bikin konser Six Sense di Jakarta nih harusnya nih ya. Tapi karena seperti yang kita tahu, pandemi ini Betul. akhirnya harus dibatalkan. Dan jadi mereka bikinnya konser online ya. Emang ya tahun lalu itu tuh semuanya kan berubah drastis kan. Jadinya semua dialihkan jadi online deh. Ya, tapi sekarang nggak ada yang vaksin nih. Harapannya semoga situasinya semakin baik ke depannya nih ya. Amin. Nah kalau gitu langsung aja ya kita bahas lagu terbarunya AB6 dengan Stay Young. AB6. Nah AB-nya. Bucin mulai-mulai ya. Dewi. Dewi kan dia produce 101 juga. Kan pada produce kan. Gue langsung rap ya. Pokoknya kalau gue ikutan nyanyi nanti fals sih. Nah, Malu-malu gitu. nggak apa kok. Lagu itu listening yang orang kayak bisa Joget-joget ya. kan. Tapi mereka gara-gara produce sih ini banget ya. Saya dapat hype gitu loh, orang-orang lagi pada kemarin kan produce semua gitu kan. Betul. Terus ada anggota membernya langsung Makin naik aja gitu kan. Terus mereka kan juga udah sering dulu waktu di produce udah sering nampil kan. Jadi kelihatan tuh nyaman, enjoy banget ya sih mereka. Jin. 찾는 꿈을 찾아 내게 와 seru banget gak sih lagunya? Dewi serius ya. Ih, Dewi gemes banget. Kemudian ini juga kayaknya terkenal ya. Tapi rata-rata kayaknya Dewi uji. Siapa nih? Endingnya siapa nih? Siapa? Let's go. Oh. 무슨 말을 해도 소용없잖아요. 내 속이 어떤지도 모르잖아요.
Oke, kita bahas sekarang dari lirik pertama ya. 무슨 말을 해도 소용 없잖아요. Apapun yang aku katakan tidak berguna. 내 속이 어떤지도 모르잖아요. Kamu tidak tahu bagaimana perasaanku. Oke, jadi di lirik ini kata kunci pertama yang akan kita bahas adalah grammar momojanayo. Nah, jadi penggunaan grammar ini sebenarnya bisa menekankan sesuatu yang kedua pihak tuh sebenarnya sama-sama udah tahu nih guys ya. Nih, jadi gini, di lirik ini mo르잖아요 berasal dari kata mo르다 yang artinya adalah tidak tahu. Nah, karena ditambah dengan grammar momojanayo ini, jadi tuh nuansanya kalau ditranslate itu nggak tahu kan? Gitu. Benar-benar. Dan artikan ini kan melekat gitu ya untuk obrolan-obrolan kita sehari-hari ya kan. Nah, kan lagi kan. Misalnya nih ya, gue misalnya ngomong ke lo, besok ngopi yuk jam 3. Oke, gitu kan. Nah, terus gue sama Anita nih sebenarnya udah janjian nih gitu kan. Terus lo lupa nih padahal gue udah dateng gitu. Iya, suka gitu sih emang anaknya pelupa. Nah, jadi pas di situasi ini, kita kalau mau pakai janayo itu bisa nih guys. Caranya gini, kita kan membuat janji itu bahasa Korea adalah yaksok hada. Jadi gue bisa bilang ke Nita, udah yaksok 했잖아요 gitu. Dengan artian adalah, kan kita udah bikin janji gitu loh. Kan kita berdua udah tahu kalau kita tuh udah janjian sebelumnya gitu. Miane. Oke, gue kasih contoh yang lain nih ya. Ini kayaknya teman-teman juga bisa relate deh. Gini. Misalnya lagi asik nonton TV kan di kantor. Misalnya nih, misal. Terus si Kevin nih tiba-tiba nyari remote gitu kan. Ya gue suka gitu sih, suka cari-cari remote ya. Terus misalnya nih gue nanya nih ya, Nit, di mana sih remote-nya gitu? Bahasa Korea adalah, 리모컨 어디지? gitu. Nah, pas kalian di situasi kayak gue sekarang nih ya, biasanya bilang ini di sini kan, yang kayak gitu kan. Penekanan ini bisa pakai momo잖아요. Nah, ada di sini kan bahasa Koreanya 여기 있다. Tinggal digabung jadi 여기 있잖아요. Betul sekali. Suka kadang-kadang heran juga sih ya kalau kita lagi kayak buru-buru gitu, kayaknya barang tuh nggak kelihatan gitu ya. Tapi pas lagi nggak dicari ada aja terus gitu ya, nggak sih? Barbar gitu nggak sih? Gue juga suka kayak gitu. Kalau lagi di sekolah tuh tiba-tiba, aduh mana buku mana ya? Terus tiba-tiba temen nyeletuk, Anita 여기 있잖아요. Gitu. BTW, lu ada nggak ekspresi-ekspresi kayak momo잖아요 ini yang sering dipakai gitu? Mungkin gue pas lagi kehidupan di sekolah kali ya, kan lagi sulit-sulitnya gitu kan ya. Ada nih kata-kata 행복은 성적순이 아니잖아요. Jadi di sini 행복하다 itu kebahagiaan, terus 성적 itu nilai guys, dan sun itu urutan. Jadi 성적순 itu maksudnya di sini adalah ranking nih guys. Dan 아니다 itu teman-teman udah pasti tahu lah ya, artinya adalah bukan. Jadi kata 행복은 성적순이 아니잖아요 itu artinya adalah kebahagiaan bukan berdasarkan ranking nilai kan gitu guys. Oh ya, terus ini juga adalah judul film di tahun 80 atau 90-an gitu, film Korea intinya ya. Jadi kalau kalian tertarik boleh kalian cek-cek ya. Sedap, bisa nih ya. Jadi si moto ini juga bisa dipakai buat semua pelajar termasuk gue. Biar nggak melulu berpatokan sama nilai, sama ranking. Akhirnya ya gimana memaksakan diri sendiri gitu kan. Anyway, lanjut aja kita ke lirik kedua nih ya. Itu adalah 날아가고 있어. Artinya berterbangan. Terus hands up, 마음대로 가, 마음대로 가. Hands up, ikuti kata hatimu, ikuti kata hatimu. Ekspresi kedua yang bakal kita bahas di sini nih adalah momodero, yang artinya sesuai dengan apa yang ada gitu. Nah, ini khusus diawali dengan kata benda nih, teman-teman. Tadi di lirik kan ada maumdero sesuai dengan hatimu. Jadi ada lagi misalnya nih, kalau mau ngomong bicara sesuai dengan kenyataan yang ada, gitu kan. Jadi pelan-pelan nih kita bahas nih satu-satu ya. Jadi kita mulai dengan bahasa Koreanya kenyataan. Bahasa Korea kenyataan itu kan sasil. Nah, kalau sesuai kenyataan berarti sasil대로. Kalau berbicara itu bahasa Koreanya kan 말하다. Jadi kalau berbicara sesuai kenyataan sasil대로 말해. Gitu. Ini kayak adegan-adegan detektif gitu ya. sasil대로 말해 gitu sih ya. Pas lagi menekan orangnya nih ya. Ngomong nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Keren banget. Terus ya contoh lain ya teman-teman ya. Ini mungkin cocok buat para pencari jati diri kali ini yang pada bilang kayak sesuai dengan kata hati dong, sesuai dengan kata hati gitu. Tadi kan kita udah bilang maum itu hati atau perasaan, terus pergi itu kata. Jadi kita bisa bilangnya maum 가는 대로 atau sesuai dengan ya kata hati kita tuh gimana gitu. Lo curhat ya?
Gue nggak mau kalah deh, kasih contoh terakhir nih ya buat teman-teman. Ini juga agak mudah sih teman-teman. Nekim dero heba. Jadi nekim itu kan bahasa Koreanya dari perasaan. Handa itu mengerjakan. Jadi ekspresi nekim dero heba itu kerjakan sesuai dengan perasaan atau insting gitu. Jadi buat teman-teman nih yang tahu banyak ekspresi baik dari momo chanayo atau momodero, itu bisa kalian chat ya di komen di bawah ini. Nah, gimana nih guys penjelasan kita tadi? Udah bisa membantu kalian belum nih? Terus kalau gue sih pribadi nih ya, gue suka deh lagu ini karena kayak selain easy listening dan artinya itu supaya kita tuh tetap bisa kayak sesuai dengan ini perasaan kita gitu loh. Kita go aja gitu loh. Jadi nggak usah terlalu mikirin hal-hal yang lain mungkin karena banyak banget kan di sekitar kita mungkin orang-orang yang kayak, aduh jangan ngerjain kayak gitu. Tapi seperti yang dibilang maom derokha gitu kan. Jadi sesuai aja dengan hati kamu gitu. Bener. Dan ini bisa dipakai buat semua usia gitu ya. Bisa untuk pelajar juga, bisa untuk orang yang lagi cari kerja gitu-gitu kan. Bener. Semoga kalian dengan dengerin lagu ini kalian juga bisa semakin up lagi gitu ya. Oke. Dan sayangnya nggak kerasin udah 10 menit ya kita menemani kalian di program Kampus K-pop ini. Tapi sebelum kita berpisah nih ya, kalian jangan sedih karena kita masih ada lagi minggu depan. Dan jangan lupa untuk dengerin Kampus K-pop setiap hari Minggu lewat Kamajaya 102,6 FM, gelombang pendek KBS World Radio dan juga aplikasi mobile KBS World Radio. Dan tentunya di YouTube juga. Yuk sekarang kita dengerin dari AB6 Stay Young. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kaljue Manayo.